Steve Jobs adalah seorang pemuda yang berjalan di kampus dengan pakaian lusuh, mengabaikan pandangan orang lain. Dia menginginkan pengalaman hidup yang berbeda dan merasa bahwa pelajaran di kelas terlalu membosankan. Akhirnya, dia memutuskan untuk keluar dari sekolah dan bekerja di sebuah perusahaan konsol game. Namun, karena konsep desainnya yang terlalu maju dan kepribadiannya yang sulit, dia tidak bisa akur dengan rekan kerjanya. Bosnya pun memberikan tantangan, menyelesaikan proyek game independen dalam sebulan untuk mendapatkan hadiah $5.000. Jobs menyetujui tantangan itu, tetapi setelah berusaha sehari, dia menyadari bahwa dia tidak bisa melakukannya sendirian. Dia pun menghubungi teman insinyurnya, Steve Wozniak atau Woz, yang setuju membantu dengan imbalan $700. Dalam 4 hari, Woz berhasil menyelesaikan game fisik pertama di dunia. Bos Jobs terkesan dan memberinya $5.000, meskipun Jobs hanya memberikan $350 kepada Woz. Suatu hari, Jobs melihat desain motherboard milik Woz yang bisa dihubungkan ke TV dan menampilkan operasi saat ini. Jobs terpesona dan yakin bahwa ini akan menjadi revolusi industri. Meskipun Woz awalnya ragu, Jobs berhasil meyakinkannya untuk mendirikan perusahaan bersama. Mereka menamainya Apple Computer. Jobs dan Woz membawa komputer mereka ke sebuah klub untuk demonstrasi, tetapi karena desainnya terlalu maju, tidak ada yang mengerti. Hanya pemilik toko aksesori komputer yang tertarik dan memesan 50 unit dengan harga $500 per unit. Jobs mengatakan bahwa mereka bisa menyelesaikannya dalam 60 hari. Namun, Woz merasa kesulitan, dan Jobs pun mempekerjakan 3 orang pembantu. Di garasi Jobs, mereka bekerja keras untuk menyelesaikan pesanan. Ketika bos meminta komputer lengkap, bukan hanya motherboard, Jobs meyakinkannya bahwa motherboard mereka adalah yang terbaik dan bisa mendorong penjualan aksesori lainnya. Pemilik toko setuju, dan Jobs pun menyelesaikan pesanan itu. Ini adalah bisnis pertama Jobs. Jobs kemudian fokus pada pengembangan komputer Apple generasi kedua. Namun, ide untuk membuat mesin 1 unit membawa masalah baru, masalah pendinginan. Jobs menghabiskan $200 sehari untuk mempekerjakan seorang desainer guna menyelesaikan masalah itu tanpa menggunakan kipas. Sementara itu, dia juga sibuk mencari investasi, meskipun awalnya tidak ada yang tertarik. Hingga akhirnya, seorang investor bernama Mike menghubungi mereka dan memberikan $300.000. Dengan investasi ini, Jobs mempercepat pengembangan produk, dan komputer Apple generasi kedua segera dirilis. Produk ini memicu booming pasar dan meraih kesuksesan besar. Pada 1980, Apple yang awalnya hanya perusahaan garasi, telah berkembang menjadi perusahaan besar dengan ribuan karyawan. Namun, Jobs dikenal sebagai seorang perfeksionis yang tidak toleran terhadap karyawan, yang tidak sejalan dengan strategi perusahaan. Dia bahkan memecat programmer terbaik di depan semua orang. Meskipun dianggap tidak populer, Jobs yakin bahwa tugasnya adalah membuat perusahaan lebih baik, bukan menjadi orang baik. Jobs kemudian kehilangan minat pada komputer Apple generasi kedua dan beralih ke pengembangan sistem operasi grafis. Dia merekrut CEO Pepsi untuk mempromosikan produk baru mereka. Namun, Bill Gates dari Microsoft merilis Windows 1.0 yang dianggap Jobs sebagai tiruan terang-terangan. Jobs marah dan mengancam akan menuntut Gates. Akibat persaingan ini, penjualan komputer Mac baru Apple menurun drastis, dan perusahaan mengalami kerugian besar untuk pertama kalinya. Dewan direksi marah pada Jobs karena tidak peduli dengan biaya pengembangan produk baru. Mereka memutuskan untuk menyingkirkannya, dan Jobs pun meninggalkan Apple. Setelah keluar dari Apple, Jobs menghabiskan waktu untuk bercocok tanam dan mendirikan perusahaan software bernama NeXT. Ironisnya, Apple yang sedang terpuruk
justru ingin mengakuisisi sistem operasi hasil pengembangan NeXT. Saat Apple berada di ambang kebangkrutan, CEO baru mereka meminta Jobs kembali untuk membersihkan kekacauan. Jobs setuju dan kembali ke Apple sebagai CEO. Dia memotong semua produk yang tidak perlu, hanya fokus pada apa yang perusahaan kuasai dan mengembangkan sistem operasi baru berbasis NeXT. Dia juga memecat semua direktur untuk memastikan kekuasaannya. Jobs meminta karyawannya untuk mengesampingkan semua yang mereka kerjakan dan fokus menciptakan sesuatu yang benar-benar mereka pedulikan. Pada 2001, Jobs meluncurkan iPod yang segera menjadi pemutar musik portable nomor 1 di dunia, mengalahkan Sony's Walkman. Kemudian, pada 2007, Apple meluncurkan iPhone, sebuah produk yang mengubah dunia dan membawa Apple kembali ke puncak kejayaan.